Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya Islami. Bayangkan, kamu sedang duduk di taman, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata tanah di bawahmu ikut bertasbih, angin yang berhembus ikut menyebut asmanya, bahkan batu, pepohonan, dan gunung-gunung ikut berzikir bersamamu. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang disebut dalam Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering berpikir bahwa zikir hanya tentang lisan dan hati manusia. Tapi ternyata, zikir adalah ibadah kosmik. Langit berzikir, bumi berzikir, gunung, laut, dan bahkan tanah tempat kamu duduk sekarang sedang bertasbih. Al-Quran, semua makhluk bertasbih. Dalam surat Al-Isra, ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Al-Isra, 44, Subhanallah, semua makhluk, semua unsur alam, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam, tapi kita, makhluk paling berakal, seringkali malah lalai dan diam. Zikirnya gunung dan burung. Bukan hanya benda mati, bahkan binatang dan gunung-gunung ikut bertasbih. Dalam surat Sad ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi. Bayangkan, gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Apakah kita masih merasa bahwa zikir itu hanya ritual individu? Batu memberi salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tahu sebuah batu di Makkah yang dulu memberi salam kepadaku sebelum aku menjadi nabi. Sungguh aku masih mengenalinya hingga sekarang. HR Muslim, apa maknanya? Batu pun mengenal Rasulullah, batu tidak diam, batu bertasbih, batu tahu siapa wali Allah. Lalu, bagaimana mungkin manusia yang diciptakan dengan akal, malu untuk berzikir? Zikir bersama bumi. Saudaraku, setiap tempat yang kau gunakan untuk berzikir, akan menjadi saksi. Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, tidaklah seseorang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir kepada Allah di sana, melainkan tempat itu akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat. HR At-Tirmidzi, sahih, artinya, kalau kita duduk di suatu tempat, ngobrol kosong, main HP, tanpa menyebut nama Allah, tempat itu akan menggugat kita di akhirat. Tapi kalau tempat itu menjadi saksi kita bertasbih, membaca Al-Quran, berzikir, ia akan bersaksi dan mendoakan kita. Bersatulah dengan irama zikir alam. Bayangkan, zikir kita menyatu dengan getaran bumi, dengan napas angin, dengan gemuruh lautan, satu frekuensi dengan seluruh makhluk Allah. Saat kita menyebut, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, maka bumi tersenyum, dan langit bersaksi. Jangan sampai kita diam saat alam berzikir. Jangan kalah dari batu, jangan lebih diam dari tanah, jangan biarkan bumi bertasbih, sementara kita malah asyik scroll media sosial tanpa zikir. Bangun pagi dengan zikir, langkahkan kaki dengan zikir, duduk dimanapun, sertakan zikir, karena bumi yang kau duduki sedang berzikir, dan ingin kamu ikut bersamanya. Zikir bukan hanya ibadah individu, tapi ajakan semesta. Maka jadilah hamba yang disambut oleh bumi dengan tasbih, dan dibela oleh tanah dengan zikir yang pernah kau lantunkan. Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.